Ini adalah cedera yang paling mengerikan buat para pemain NBA. Torn Achilles atau putusnya tendon di belakang kaki kita ini adalah cedera yang berpotensi pensiun. Miris banget, sedih karena akhir-akhir ini sering terjadi, terakhir sama Jason Tatum, terus ada Damian Lillard, Kevin Durant, John Wall, Klay Thompson, dan masih banyak lagi. Dan rasanya tuh akhir-akhir ini kayak makin sering aja gitu guys. Ada 3 pertimbangan kenapa cedera ini makin sering terjadi. Yang pertama adalah dari sisi jadwal NBA yang semakin padat, dimana sekarang itu NBA ada 82 game ditambah dengan adanya play-in, all-star, dan lain sebagainya, itu jadi lebih panjang dibandingkan dengan beberapa season sebelumnya. Ditambah kalau kita lihat season ini aja, Lakers itu sempat mengalami 8 game dalam 11 hari, yang itu menurut gue gokil banget guys. Gue aja abis main basket, biasanya besoknya tuh perlu recovery begel-begel gitu. Gimana pemain NBA yang pro? Yang kedua ada dari sisi gerakan ataupun playstyle yang sekarang itu udah makin rumit. Gerakan main basket udah nggak sesimpel 10 tahun lalu guys. Dulu cuma crossover aja, behind the back, terus spin, kayak gitu sih masih sangat-sangat work. Sekarang itu gerakannya kompleks banget. Anak-anak sekarang udah diajari sejak dini gerakan-gerakan yang dulunya gue sama sekali nggak ngerti. Sebelum ke bagian akhir, gue pengen infoin kalian kalau gue lagi pakai topi dari American Needle, dimana ini adalah salah satu brand legend dari tahun 1918 dan baru aja masuk ke Indonesia. Gue seneng banget sama brimnya, ini menurut gue sih cakep, dan tim serta koleksi yang ditawarkan menurut gue sih kelihatan sangat-sangat unik, dan kalian bisa ngedapetin topi dari American Needle ini harganya start from 550.000 di Ordelido. Dan yang ketiga, ini sebenarnya gue berasa lumayan bingung sih, karena banyak yang nanyain gue apakah itu pengaruh dari sisi sepatunya. Di satu sisi harusnya sih enggak ya, karena sepatu zaman sekarang itu pastinya udah lebih advance, udah lebih banyak perkembangannya dibandingkan dengan sepatu-sepatu zaman dulu. Tapi ada satu pemikiran yang ngeganjel banget di gue tuh penasaran banget. Apakah sepatu-sepatu zaman sekarang itu bisa bikin para atlet untuk berkompetisi lebih dari yang seharusnya? Dimana kalau kita bandingin aja, sepatu zaman dulu itu build-nya tebel, materialnya bulky, kokoh secara keseluruhan, dan sepatu-sepatu zaman sekarang itu kan lebih mengutamakan dari sisi kecepatan yang bisa bikin atlet makin cepet lagi, lompatannya bakal dioptimalin lagi. Ya, kadang-kadang apakah itu melebihi dari kapasitas yang seharusnya dan berpotensi cedera? Gue tetap ngerasa seharusnya enggak, tapi gue penasaran pendapat kalian deh. Alright, peace.